Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Nama saya Najah Fidaril Ahsan. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi 2018 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya adalah salah satu peserta KKN Tim 2 Undip periode 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. KKN pada periode ini berbeda dari biasanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. KKN yang biasanya digelar secara offline kali ini harus digelar secara online dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. KKN kali ini bertemakan sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Lokasi KKN saya adalah di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, tepatnya di RT 4 RW 10. Lokasi ini cukup asri dan sejuk dikarenakan masih banyak pepohonan di sekitar rumah warga. Di samping itu, warganya sangat ramah dan menyambut baik pada para mahasiswa yang melaksanakan KKN di lokasi tersebut. Fasilitas umumnya pun cukup lengkap, seperti tersedianya musola, kebun milik ibu-ibu PKK, maupun tempat untuk berolahraga seperti lapangan futsal. Sayangnya masih ada beberapa warga yang kurang menjaga protokol kesehatan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri dan ada beberapa warga juga yang keluar rumah tanpa mengenakan masker. Di samping itu, ada beberapa pemuda di lingkungan tersebut yang masih belum bekerja sehingga saya memiliki ide untuk memberdayakan para pemuda tersebut nantinya. Di Kelurahan Tambakaji terdapat 6.578 kartu keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 20.689 yang terbagi menjadi 10.411 penduduk laki-laki dan 10.458 penduduk perempuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan program saya yang pertama, yaitu program yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat khususnya pemuda untuk berwirausaha di tengah pandemi. Dalam hal ini, saya akan mengadakan pelatihan untuk pembuatan produk kue pukis. Pandemi COVID-19 yang bermula sejak awal tahun 2020 membuat berbagai sektor merasakan efek yang sangat serius. Selain sektor kesehatan, sektor ekonomi juga menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan cukup telak dengan adanya pandemi ini. Sutrisno, Kepala Disnaker Kota Semarang, menyebutkan bahwa pandemi ini ikut berdampak pada kenaikan angka pengangguran. Setidaknya pada tahun 2020, TPT di Kota Semarang berada di angka 4,50%. Namun sekarang tingkat TPT naik menjadi 9,57%. Kenaikan ini disebabkan karena tingkat kelulusan cukup banyak namun serapan ke dunia kerja kecil. Berdasarkan data BPS, angka TPT tersebut jadi yang tertinggi selama 3 tahun terakhir. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah yang hanya 6,48%. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali pemuda yang menganggur, entah karena terkena PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja, atau karena memang belum bekerja. Untuk mengatasi hal ini, para pemuda dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif, untuk bisa membuat mereka setidaknya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di sini saya memiliki ide untuk mengembangkan minat para pemuda ini untuk berwirausaha di saat pandemi masih belum berakhir, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada mereka untuk membuat suatu produk makanan, yaitu kue pukis. Kue pukis ini adalah kue khas dari Kabupaten Banyumas yang memiliki cita rasa yang lumayan enak dan digemari hampir oleh semua kalangan. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan juga alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue pukis ini.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuangkan 500 gram gula pasir ke dalam baskom yang telah tersedia. Kemudian, kita tambahkan 4 butir telur ke dalam baskom tersebut. Setelah itu, kita aduk menggunakan mixer hingga mengembang. Di sela-sela menunggu adonan tersebut mengembang, kita tambahkan vermipan atau ragi ke dalam tepung terigu. Setelah itu, kita masukkan santan dan tepung terigu secara bergantian ke dalam adonan dan aduk hingga mengembang menggunakan mixer. Setelah itu, kita cek tekstur adonan, apakah sudah cukup kekentalannya atau belum. Jika sudah cukup kekentalannya, maka kita diamkan selama 8 jam. Setelah kita diamkan selama 8 jam, maka kita memulai proses pemanggangan. Proses ini tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 5 menit setiap adonannya. Dan ini adalah kue pukis yang telah jadi. Dan ini adalah kue pukis yang telah dikemas. Dengan adanya pelatihan pembuatan kue pukis ini diharapkan dapat membantu para pemuda untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapat. Misalnya dengan cara berjualan kue pukis. Hal tersebut setidaknya dapat membantu mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan dan membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, serta mendorong para pemuda lain untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya adalah pengenalan program saya yang kedua, yaitu program yang berjudul Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembuatan Homemade Sabun Cair. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan antara lain adalah 500 gram email N270, lalu ada 20 ml amfitol, lalu ada 1/4 kg NaCl, kemudian ada 50 gram sodium benzoat, dan ada juga 20 cc bibit parfum aroma apel, lalu ada 5 cc tergitol NP10 atau emulsifir, dan juga ada 10 cc gliserin. Ini berfungsi untuk supaya sabun lembut di tangan, dan juga ada 5 liter Aquades, ini yang paling besar. Yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan 500 gram MLN270 atau bahan dasar sabun ke dalam ember. Kemudian kita masukkan 20 ml amfitol. Cairan ini berfungsi sebagai pengental. Kemudian kita memasukkan 1/4 kg NaCl atau bubuk pengental sabun dan juga pembersih. Kemudian kita masukkan 50 gram sodium benzoat. Bubuk ini berfungsi sebagai pengawet dan juga anti jamur. Pastikan keempat bahan tersebut sudah tercampur di dalam ember semuanya. Setelah itu kita tuangkan sekitar 2 liter Aquades atau air suling ke dalam ember tersebut. Lalu kita aduk hingga merata. Pastikan aduk hingga menghasilkan larutan putih butek dan tunggu sekitar kurang lebih 1 hari. Setelah kita menunggu sekitar 1 hari, tuangkan sisa Aquades atau air suling tadi ke dalam ember. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan sisa seperti 20 cc bibit parfum aroma apel, 5 cc tergitol, dan 10 cc gliserin ke dalam ember tersebut. Pastikan bahan-bahan tersebut sudah dituangkan semuanya dan tidak ada sisa. Nah, lalu aduk hingga rata. Sabun cuci tangan telah jadi dan siap dikemas. Ini adalah proses pengemasan sabun cuci tangan antiseptik ekstrak apel. Kemudian ini adalah sabun cuci tangan yang telah dikemas ke dalam botol.
250 ml. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga protokol kesehatan, terutama dengan rajin mencuci tangan setelah berinteraksi dengan orang lain atau setelah mereka bepergian. Berikutnya adalah program saya yang ketiga atau program saya yang terakhir, yaitu program yang berjudul pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan M4 dan air leri sebagai bahan dasar. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah air cucian beras itu sendiri. Ingat, ini adalah hanya air cucian beras yang pertama, bukan yang kedua dan seterusnya, karena kandungan antara air cucian beras yang pertama dengan air cucian beras yang seterusnya itu berbeda. Sementara yang kedua adalah menggunakan M4 sebagai bakteri fermentasi dan juga menggunakan gula pasir. Nah, sekarang kita memasuki ke proses pembuatannya. Yang pertama adalah masukkan air cucian beras yang pertama ini ke dalam toples. Ini sekitar 1 liter. Kemudian kita memasukkan M4 atau bakteri fermentasi ke dalam toples ini. Cairan ini sekitar 10 mili. Lalu kita aduk sampai merata. Setelah itu kita bisa tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok. Nah, setelah itu kita aduk kembali supaya merata. Kemudian kita tutup toples ini dan kita diamkan selama sekitar 1 minggu atau 7 hari. Setiap harinya usahakan kita selalu membuka toplesnya supaya udaranya bisa keluar. Dan sekian pemaparan dari saya tentang bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair menggunakan air cucian beras. Terima kasih. Saya berharap dengan adanya program ini, para warga dapat menyadari tentang pentingnya memanfaatkan limbah organik daripada terbuang percuma agar menjadi barang yang bermanfaat. Salah satunya dengan pembuatan pupuk berbahan dasar air cucian beras ini.